Dengarkan ini dengan baik, manifestasi itu bukan tentang duduk diam. Kamu sudah dengar ribuan kali, lepaskan, biarkan alam semesta bekerja. Kamu sudah coba visualisasi setiap pagi, afirmasi setiap malam, bikin vision board yang paling cantik di Instagram, tapi hasil nihil, nol besar. Kamu tahu kenapa? Karena kamu terjebak di jebakan pasif paling mematikan. Dan ini bukan salah kamu. Ini adalah salah satu filosofi manifestasi yang cacat. Filosofi yang mengajarkan kamu untuk duduk diam sambil menunggu alam semesta mengirimkan semua yang kamu mau langsung ke pintu rumah. Tapi di sini masalahnya, alam semesta tidak memberikan apapun kepada orang yang tidak mengambil tindakan yang terinspirasi. Ini bukan tentang kerja Rudi, ini bukan tentang memaksakan hasil sampai kamu jatuh sakit. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, tentang mendengarkan GPS batin kamu dan mengambil langkah yang terasa ringan, bukan berat. Kalau kamu siap mengubah manifestasi dari sekedar mimpi jadi kenyataan, tetap di sini kita akan membongkar mitos ini bersama. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin kamu tahu bahwa saya pernah di posisi yang sama. Saya pernah duduk di kamar gelap dengan buku manifestasi di tangan, membaca tentang Law of Attraction sambil berharap hidup saya akan berubah. Saya meditasi, saya visualisasi, saya bahkan menulis jurnal. Setiap hari, aku sudah menerima kesuksesan. Tapi tahu apa? Tidak ada yang berubah. Sampai suatu hari saya menyadari sesuatu yang sangat sederhana namun sangat kuat. Saya sedang menunggu keajaiban sambil hanya duduk di sofa. Itu seperti memesan makanan online, membayar, dan kemudian berharap makanan itu akan muncul sendiri di meja tanpa saya membuka pintu untuk kurir. Absurd kan? Tapi itulah yang dilakukan jutaan orang dalam manifestasi mereka setiap hari. Mereka mengirim niat ke alam semesta, itu bagus. Mereka melepaskan keputusan, itu juga bagus. Tapi mereka lupa satu langkah yang paling krusial. Mereka harus membuka pintu ketika peluang mengetuk. Dan di sini, di video ini, kita akan belajar bagaimana membedakan antara membuka pintu dengan benar dan memaksakan pintu sampai engsel patah. Mari kita mulai dengan memahami jebakan pasif ini lebih dalam. Jebakan pasif adalah ketika kamu percaya bahwa manifestasi itu cuma soal energi dan niat. Kamu pikir kalau energi kamu tinggi, kalau getaran kamu selaras, maka alam semesta akan otomatis mengirimkan semua yang kamu mau. Seperti mesin ATM spiritual yang tinggal kamu tekan tombol. Tapi itu tidak benar. Mari kita lihat satu contoh. Ada seorang bernama Dina. Dina ingin menjadi penulis terkenal. Dia sudah membaca buku semua tentang manifestasi. Dia sudah bikin vision board dengan foto-foto buku bestseller dan namanya disampul. Dia meditasi setiap pagi sambil membayangkan dirinya menandatangani buku di acara peluncuran. Tapi Dina tidak pernah menulis. Tidak satu pun kata. Ketika ditanya, Dina bilang, saya sedang menunggu inspirasi. Saya sedang menunggu alam semesta memberitahu saya cerita apa yang harus saya tulis. Dina terjebak di jebakan pasif. Sekarang kita coba contoh lain. Ada seorang bernama Raka. Raka juga ingin menjadi penulis terkenal. Tapi Raka melakukan sesuatu yang berbeda. Setiap pagi sebelum meditasi, Raka membuka laptop dan menulis 500 kata. Tidak peduli apa yang dia tulis. Bisa cerita, bisa jurnal, bisa apa saja. Dia hanya menulis. Raka tidak menunggu inspirasi. Raka menciptakan inspirasi dengan bergerak. 2 tahun kemudian, Raka sudah menerbitkan 2 buku. Dina masih menunggu. Poin penting di sini, energi itu tidak statis, energi itu dinamis, energi butuh gerakan, butuh saluran. Ketika kamu duduk diam, energi manifestasi kamu stagnan. Itu seperti air yang tidak mengalir, lama-lama akan busuk. Peluang itu ada di luar sana, tapi peluang tidak akan masuk ke rumah kamu kalau kamu tidak membuka pintu. Dan inilah yang paling sering disalahpahami. Orang-orang berpikir bahwa melepaskan itu artinya tidak berbuat apa-apa. Mereka berpikir bahwa percaya pada alam semesta itu artinya rebahan dan menunggu. Tapi itu salah. Melepaskan itu artinya kamu tidak obsesif tentang bagaimana hasilnya datang. Kamu tidak perlu mengontrol setiap detail. Tapi kamu tetap harus siap menerima ketika peluang datang. Kamu tetap harus mengambil langkah ketika intuisi kamu berbisik. Itu adalah perbedaan antara pasif total dan penerima yang aktif.
Sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling penting, bagian yang akan mengubah cara kamu memahami manifestasi selamanya. Kamu perlu tahu bahwa tidak semua tindakan itu sama. Ada dua jenis tindakan yang sangat berbeda, dan membedakan keduanya adalah kunci untuk manifestasi yang sukses. Jenis pertama adalah tindakan terpaksa. Tindakan terpaksa adalah tindakan yang didorong oleh rasa takut, kekurangan, dan keputusasaan. Ini adalah tindakan yang berasal dari ego yang panik. Bayangkan kamu sedang mengendarai mobil yang mogok di tengah jalan. Kamu harus mendorongnya sendirian ke bengkel. Itu adalah tindakan terpaksa. Kamu melakukannya karena kamu harus, bukan karena kamu ingin. Bagaimana rasanya di tubuh? Ketika kamu melakukan tindakan terpaksa, tubuh kamu akan memberitahu, kamu akan merasakan ketegangan di dada, nafas yang pendek dan cepat, rasa cemas yang mengganggu, energi yang terasa berat, seperti kamu sedang mendorong beban yang sangat berat. Itu adalah tanda bahwa tindakan kamu didorong oleh ego, bukan oleh intuisi. Contoh tindakan terpaksa, kamu ingin mendapatkan klien baru untuk bisnis kamu. Jadi kamu mengirim 100 email spam ke semua kontak yang kamu punya. Kamu melakukannya karena kamu takut bangkrut, takut bisnis kamu akan tutup. Setiap email yang kamu kirim terasa seperti terengah-engah di garis finish maraton. Hasilnya, orang-orang akan menghapus email kamu atau malah memblok kamu karena mereka bisa merasakan energi keputusasaan di balik setiap kata yang kamu tulis. Nah, berikutnya jenis kedua, tindakan terinspirasi. Sekarang mari kita lihat kebalikannya. Tindakan terinspirasi adalah tindakan yang datang dari intuisi, dari rasa berlimpah, dan dari aliran energi yang natural. Ini adalah tindakan yang berasal dari hati, bukan dari ego. Tindakan terinspirasi itu seperti alam semesta berbisik di telinga kamu. Ayo, ambil langkah ini. Ini akan membuka pintu yang indah. Bagaimana rasanya di tubuh? Ketika kamu melakukan tindakan terinspirasi, tubuh kamu akan memberitahu kamu juga. Kamu akan merasakan ringan, seperti beban tiba-tiba hilang dari bahu. Rasa ingin tahu yang menyenangkan, energi yang mengalir dengan smooth. Seolah-olah ada dorongan lembut dari belakang yang mengatakan, ayo, lakukan ini. Itu adalah tanda bahwa tindakan kamu berasal dari intuisi, dari sumber yang lebih dalam. Contoh tindakan terinspirasi. Kamu sedang minum kopi dan tiba-tiba teringat mentor lama kamu, seorang yang pernah membantu kamu bertahun-tahun lalu. Kamu merasa tergerak untuk mengiriminya pesan singkat, hanya untuk bilang terima kasih. Kamu tidak mengharapkan balasan. Kamu tidak berharap dia akan beri kamu pekerjaan atau klien. Kamu hanya merasa bahwa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Rasanya ringan, menyenangkan, bahkan sedikit misterius. Jadi, kamu kirim pesan itu. 2 minggu kemudian, mentor itu menghubungi kamu. Ternyata dia sedang mencari seseorang dengan skill kamu untuk proyek besar. Dia langsung memikirkan kamu ketika membaca pesan kamu. Itu adalah tindakan terinspirasi. Nah, perbedaan kunci. Tindakan terpaksa adalah ketika kamu mencoba memaksa hasil. Kamu bekerja melawan alam semesta. Tindakan terinspirasi adalah ketika kamu bekerja sama dengan alam semesta. Kamu mengikuti aliran, bukan melawan arus. Dan inilah yang paling penting. Hanya tindakan terinspirasi yang membuka pintu. Hanya tindakan terinspirasi yang membawa hasil berkelanjutan. Tindakan terpaksa hanya membawa kelelahan dan kekecewaan. Sekarang kita sudah memahami perbedaannya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita tahu kapan harus bertindak dan kapan harus melepas? Jawabannya ada dalam model integrasi. Manifestasi bukan tentang memilih satu sisi. Manifestasi adalah tentang siklus yang seimbang. Kamu tidak bisa hanya di satu sisi, karena itu akan membuat kamu stuck. Mari kita lihat siklus. Fase pertama, menerima, pasif. Ini adalah fase di mana kamu menanam benih. Kamu melakukan visualisasi, meditasi, menetapkan niat yang jelas. Kamu duduk dengan tenang, membayangkan hasil yang kamu inginkan. Kamu merasa emosi dari hasil itu kebahagiaan, kepuasan, rasa syukur. Fase ini sangat penting karena ini adalah di mana kamu mengirimkan sinyal ke alam semesta. Ini adalah apa yang aku inginkan. Ini adalah frekuensi yang aku beresonansi. Berikutnya fase kedua, bertindak aktif. Setelah kamu menanam benih, kamu perlu menyiram benih itu. Ini adalah tindakan terinspirasi. Kamu mendengarkan intuisi kamu dan mengambil langkah-langkah kecil yang terasa ringan dan natural. Ini bukan tentang memaksakan hasil. Ini tentang mengikuti petunjuk alam semesta yang telah diberikan kepada kamu melalui intuisi, melalui peluang yang muncul, melalui orang-orang yang datang dalam hidup kamu. Fase ketiga, melepaskan, pasif. Setelah kamu menyiram benih,
Kamu perlu membiarkan benih itu tumbuh. Kamu tidak perlu menggali tanah setiap hari untuk melihat apakah benih sudah berkecambah. Kamu tidak perlu mengontrol setiap detail pertumbuhan. Kamu hanya percaya bahwa hasil akan datang pada waktu yang tepat. Kamu melepaskan kebutuhan untuk mengontrol dan kamu membiarkan alam semesta bekerja. 3 fase ini adalah siklus yang terus berulang. Menerima, bertindak, melepaskan, menerima lagi, bertindak lagi, melepaskan. Nah, sekarang bagaimana kita tahu kapan harus di fase mana? Pertanyaan pertama, adakah dorongan untuk bertindak ini muncul dari rasa takut dan kekurangan atau dari rasa penuh dan berlimpah? Jika jawabannya adalah takut dan kekurangan, itu adalah tindakan terpaksa. Kamu masih di fase menerima. Kamu perlu kembali ke meditasi, ke visualisasi, sampai ke energi kamu berubah. Jika jawabannya adalah rasa penuh dan berlimpah, itu adalah tindakan terinspirasi. Kamu siap untuk fase bertindak. Pertanyaan kedua, bagaimana rasanya di tubuh saya? Cek dada kamu, rasakan apakah tegang atau ringan. Jika tegang, itu ego yang panik. Kamu perlu melepaskan dan kembali ke fase menerima. Jika ringan, ada rasa ingin tahu, itu intuisi kamu. Kamu siap mengambil langkah. Kesimpulannya, kita perlu menjadi penerima yang aktif. Kamu harus siap menerima paket ketika kurir mengetuk pintu. Kamu harus membuka pintu, kamu harus mengambil langkah yang terasa ringan. Tapi kamu juga harus tahu kapan harus berhenti memaksa dan kembali ke fase menerima. Ini adalah keseimbangan yang indah, dan setiap kamu menemukan keseimbangan ini, manifestasimu akan berubah total. Jadi apa yang harus kamu lakukan sekarang? Stop menunggu, stop menyalahkan alam semesta karena kamu stuck. Dengarkan bisikan kecil di dalam diri kamu. Itu bukan ego yang berteriak dengan panik, itu adalah alam semesta yang berbisik dengan lembut. Ayo, ambil langkah ini. Ini akan membuka pintu yang indah. Manifestasi bukan duduk diam. Manifestasi adalah bergerak dengan ringan. Saya tahu mungkin kamu masih bingung, mungkin kamu masih tidak yakin bagaimana membedakan mana tindakan terinspirasi dan mana tindakan terpaksa. Mungkin kamu masih tidak tahu bagaimana mendengarkan intuisi kamu dengan jelas. Dan itu pun dulu pernah saya rasakan. Dan jawabannya sederhana, terus bergerak. Karena keseimbangan itu akan muncul nanti dengan sendirinya ketika kita bergerak. Kita belajar dari pergerakan, dari kesalahan. Karena apa? Karena kita tidak tahu mana yang bisa dipastikan benar. Tapi kita tahu ada sesuatu yang salah dengan proses yang kita jalani. Sampai di sini dulu videonya. Kalau kamu suka konten ini, berikan like untuk membantu algoritma. Bagikan ke teman-teman yang mungkin stuck dalam manifestasi. Berikan komentar kalau ada sesuatu yang mungkin kamu ragu atau kurang jelas. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih untuk member kanal Bermain Jiwa yang telah mendukung selama ini. Kita akan ketemu di video yang lain. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.